Bismillah, berangkat sholat di lapangan Desa Pangkaterjo, Kecamatan Maduran, Lampung. Inilah indahnya Islam. Ada yang berangkat ke barat, ada yang ke timur, cari tempat sholat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini yang suasananya redup, tidak, matahari belum terbit ini kayak masih kurang 300 meter lagi perjalanannya. Nah, untuk menuju ke tempat sholat di lapangan Desa Pangkaterjo, kita melewati dua masjid yang juga dilewati, yang juga menyelenggarakan sholat id, tadi Masjid NU Pangkaterjo, dan ini Masjid LDII Pangkaterjo juga menyelenggarakan sholat, tapi kita sholatnya agak ke timur lagi di lapangan Desa Pangkaterjo. Biasanya yang sholat di sini itu ada 4 desa: Pangkaterjo, Parengan, kemudian Pasar Sore, dan di mana lagi ya? Ini lokasi tempat parkir untuk sholat id. Ini tempat kita di dekatnya balai desa, parkirnya banyak. Kalau di sini ada sholat itu ada seperti terima tamunya begitu di sini. Ada terima tamu yang Jogja. Mudah-mudahan tidak panas ya, ini masih karena suasananya kelihatan redup. Keadaan keuangan di lapangan Muhammadiyah Pangkaterjo. Laporan keuangan atau kas lapangan tahun 1447 Hijriah, saldo sebelumnya Rp15.042.000. Hasil infak Idul Fitri Rp12.703.000. Total Rp27.703.000. Kemudian untuk personal
bulan Februari pengecatan. Untuk imam dan khotib Idul Adha hari ini adalah Ustadz Ulin Nuha LC MPD. Beliau adalah termasuk tim mubalik PDM Lamongan. Untuk itu sholat id akan segera dimulai. Yang masih di luar segera masuk aja, segera masuk. Dipun lurusaken, dipun rapetaken sof-sof salatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha tahun 1477 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang paling layak dan paling pantas untuk kita ucapkan di hari-hari mulia seperti ini kecuali ucapan-ucapan yang mengandung takbir, kecuali ucapan-ucapan yang mengandung tahlil, tahmid, dan seluruh ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk-makhluknya dan Allah berhak untuk menentukan dari makhluk-makhluk tersebut mana yang lebih Allah pilih dan mana yang lebih Allah utamakan. Begitu juga di dalam urusan waktu jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu, Allah menciptakan masa, dan Allah pula berhak menentukan mana di antara masa itu yang lebih baik daripada yang lain. Memang seluruh waktu itu baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa semua waktu itu baik kecuali waktu yang digunakan untuk maksiat. Dari seluruh waktu-waktu yang terbaik tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memilih ada bulan-bulan tertentu yang Allah muliakan. Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan itu semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang 4 bulan tersebut, salatun mutawalliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar. Ma'asyiral muslimin, dan kita hari ini berada di puncak kemuliaan bulan-bulan tersebut. Hari ini
kita berada di tanggal 10. Hari ini kita berada di hari-hari terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tiada hari yang mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah? Apakah perang di jalan Allah tidak bisa menandingi amalan yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi, tidak bisa menyamai amalan saleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar bertempur di jalan Allah dengan membawa dirinya dan hartanya, lantas sama sekali tidak ada yang kembali. Artinya dirinya pun gugur dan hartanya pun habis untuk perjuangan. Ini yang baru bisa menandingi amal kebajikan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini, ma'asyiral muslimin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kami mengingatkan kepada seluruh saudara sekalian bahwasanya ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. Jamaah, sungguh klaim iman kita, klaim cinta kita kepada Allah sama sekali tidak berguna manakala kita tidak buktikan, manakala kita tidak implementasikan di dalam kehidupan nyata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, katakanlah kepada manusia-manusia, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak bisa mengklaim saya cinta Allah, saya beriman kepada Allah? Semua umat mampu, jemaah. Bahkan ahlul kitab pun mengklaim hal yang sama. Akan tetapi masalahnya adalah dalam pembuktian. Ma'asyiral muslimin, kami ingin flashback ribuan tahun yang lalu, jemaah. Dahulu ada seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta tanpa syarat. Berbeda tentunya dengan cinta yang kita dengungkan, berbeda tentunya dengan keimanan yang selama ini kita dengungkan. Kita di dalam keimanan kita sering pilih mana yang enak dan mana yang tidak enak. Di dalam keimanan kita sering kurang serius, jemaah. Di dalam iman kita sering hanya omong saja. Tapi hamba ini, orang ini, cintanya kepada Allah, imannya kepada Allah betul-betul dibuktikan. Dia rela dimusuhi oleh orang tuanya, dia rela dikucilkan oleh bangsanya, bahkan bangsanya pernah rame-rame membakar dia dalam keadaan hidup. Tidak cukup itu, jemaah. Di dalam membuktikan cintanya kepada Allah, orang ini pernah hijrah ke Syam untuk berdakwah menegakkan tauhid. Orang ini pun hijrah ke Mesir untuk berdakwah menegakkan tauhid. Namun sayangnya di Mesir dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari penguasa kala itu. Namun cintanya kepada Allah lebih besar daripada semua yang menghalangi. Hamba ini tetap berusaha untuk menegakkan tauhid, untuk membuktikan cinta dan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan hamba ini pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, puluhan tahun berumah tangga dan belum mendapatkan anak. Ujian ini, jemaah. Kita
yang berumah tangga 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, kemudian belum dikaruniai momongan, terasa hampa, terasa sepi, sedih, kadang putus asa dan lain sebagainya. Hamba ini bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, puluhan tahun ma'asyiral muslimin. Ketika memiliki anak, itu pun Allah Subhanahu wa taala uji dia. Allah perintahkan hamba ini untuk menghijrahkan anaknya di sebuah lembah tandus yang sama sekali tidak ada penghijauan, yang sama sekali tidak ada sumber air. Diabadikan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Lembah ini adalah lembah tandus, lembah kering, lembah yang benar-benar tidak ada penghijauan yang berada di sekitaran Masjidil Haram. Ya jemaah, tebakan panjenengan tidak salah. Hamba tersebut adalah Nabi Ibrahim, seseorang yang betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang betul-betul membuktikan klaim imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya pun harus dihijrahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak tersebut sudah beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala uji keimanannya dan Allah Subhanahu wa taala uji keseriusannya di dalam beriman dengan perintah menyembelih sang anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan jemaah, kita memiliki anak yang kita cintai, kita memiliki anak yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih. Apa yang terjadi jemaah? Tapi dengan Ibrahim sama sekali tidak bergeming. Apapun perintah tersebut, seberat apapun ibadah yang diperintahkan, asalkan itu Allah yang memerintahkan, asalkan itu bisa mendatangkan cinta dari Allah, Ibrahim lakukan jemaah. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat. Allah mengatakan tentang Ibrahim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku dan Tuhanku yang akan memberikan petunjuk padaku. Rabbi habli minas shalihin. Duhai Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan kedatangan anak, dengan kehadiran anak, yang anak tersebut memiliki sifat halim. Halim itu lebih daripada sabar jemaah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Maka ketika sang anak tersebut sampai pada usia yang bisa diajak berusaha, yaitu usia remaja, ayah tersebut mengatakan, wahai anakku tercinta, sungguh aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Anakku, apa pendapatmu? Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahanda tercinta, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Anak dan bapak yang memiliki kualitas keimanan super jemaah. Anak ketika diberikan kabar bahwasanya Allah memerintahkan sang ayah untuk menyembelihnya, dia tidak mengatakan apa ini, perintah macam apa ini, tidak jemaah. Tapi sang anak mengatakan, ya abati al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini siapa jemaah pemuda sekarang yang memiliki keimanan seperti ini? Tidak ada jemaah. Bayangkan ada seorang ayah memberitahu anaknya bahwasanya ayah tersebut ingin menyembelihnya. Yakin viral jemaah. Viral ayah kejam dan lain sebagainya. Tapi bukan seperti itu dengan logika Ibrahim dan logika Ismail alaihi wassalam. Asalkan itu adalah perintah dari Allah, apapun yang terjadi pasti dikerjakan. Dan itu kualitas para nabi,
Itu kualitas orang-orang soleh. Dengan itu Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman. Ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan predikat yang mulia, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, demi Allah, bukan hanya sekedar dengan angan-angan, bukan dengan sekedar impian jamaah, tapi pembuktian. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitarafi. Iman itu bukan hanya sekedar diangan-angan. Iman itu bukan sekedar seandainya, bukan jemaah. Tapi derajat yang tinggi itu diperjuangkan. Man talabal ula sahira layali. Barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, dia rela meskipun harus bergadang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan hari ini bagi jamaah yang berkurban, kami ingatkan, Allah tidak butuh kepada kurban Anda. Allah tidak butuh kepada kambing Anda yang besar, sapi Anda yang besar, demi Allah. Tapi Anda yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang hari-hari ini kita isi dengan takbir, waktu kita isi dengan takbir, dengan sholat, dengan sedekah, ketahuilah Allah tidak butuh itu semuanya. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah, kitalah yang butuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kami ingatkan ini agar tidak ada rasa riak dalam ibadah kita. Bagi jamaah yang akan menyembelih, hindari riak. Ingin dipuji, ingin disanjung, takmir kami sampaikan, tidak perlu kita riak, tidak perlu kita berbangga diri, karena tidak ada yang merusak amalan lebih dahsyat melebihi riak dan ujub. Amalan yang kita lakukan itu murni, pure untuk kita sendiri jemaah. In ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Namun jika kalian melakukan keburukan, efek buruknya kepada kalian sendiri. Ketahuilah, ketika kita bisa sholat Id, ketika kita bisa menyembelih, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kerennya kita, demi Allah, tidak jemaah. Hewan yang nanti akan kita sembelih itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul kami ingatkan ini, jangan sampai amalan yang kelihatannya besar, kelihatannya wah, namun di sisi Allah haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, sama sekali tidak ada nilainya, karena niatnya rusak, karena ada sum'ah, ingin dipuji orang, karena ada riya, ingin dilihat orang, ujub, berbangga dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin, sebelum kami tutup khutbah ini, kami ingin menyampaikan satu hadis di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah. Ini adalah hadis qudsi. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya manusia paling awal sampai manusia paling akhir, ditambah jin paling awal sampai jin paling akhir, bukan sekedar manusia sepangkat terjo jemaah, manusia paling awal sampai paling akhir, ditambah jin paling awal sampai paling akhir, seandainya mereka kualitasnya adalah mereka muttaqin semuanya, semua mereka adalah pribadi-pribadi yang bertakwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sungguh semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku, yaitu kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Maka wahai hambaku, seandainya manusia semuanya dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semuanya adalah pendosa, ahli maksiat, orang-orang durjana, tentu semua ini tidak bakal mengurangi sedikit pun dari kerajaan. Jemaah, ikhlaskan ya. Panitia, kita yang berkorban, kita yang
ikut memeras keringat dan pikiran, ikhlaskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah itu yang ikhlas dan yang ittiba, mencontoh SOP-nya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah kaki kita menuju jalan yang diridhoi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma taqabbal udhiyatana, Allahumma taqabbal ibadatana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal a'malana. Allahumma waffiq lana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa la taj'alna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa anta Allahul ahadus samad alladzi la ilaha illa anta an tarzuqana husnal khatimah, an tarzuqana khairat dunya wal akhirah, wa an tarzuqana al ikhlasa fi kulli amalin fi qawlina wa a'malina wa fi qulubina. Allahumma la taj'alna minal maghrurin wa la taj'alna minal maftunin. Allahumma ridhaka narju wa afwaka natruk. Allahumma inna nahnu fuqara'u bibabik wa anta ghaniyyun 'anna. Allahumma la tu'adzibna, Allahumma tajawwaz 'anna al-khataaya. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, kami ingatkan di antara sunnah bahwasanya kita memperbanyak zikir di hari-hari seperti ini sampai akhir daripada hari tasyrik. Kita memperbanyak takbir, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selesai sholat perjalanannya, jalan lagi.